selera pria kamu secara fisik dulu. Kamu senang Iya, pria yang seperti apa? Aku suka yang perkasa. Oh. Yang laki banget. Kamu seneng Sama ya? kecil lincah atau gede blon? Sekarang dari kamu sebenarnya mencari seorang pria yang bermateri dengan kaya raya atau cukup tampan tapi setia sama kamu? Tampan setia aja. Nah, Ibu udah berapa negara kira-kira? Lumayan sih, ada Amerika, Italia. Amerika udah? Udah. Coba di list dulu, suster. Amerika sudah? Amerika. Apa Sudah. pesan dan kesan saat bersama dengan seorang pria Amerika? Kesannya apa? Gede. Keinginannya. Udah disunat, maaf. Ya kan nanya ya. Terus yang lebih bisa memuaskan wanita yang mana? Lokal. Oh, lokal. Tetap ya, sama kayak calon suami saya, adanya dokter, ada dokter iya. gitu kan. Dia kan dari yang namanya dia bilang dari Jerman udah pernah. Dari mana baliknya ke sini Ciputat. Oh, walaupun dia udah keliling-keliling. Udah keliling-keliling. Tapi kamu yakin dia cuma sama Ciputat? Bener nih kamu mau jadi suster di sini. Insya Allah Pak. Emang Saya kebetulan lagi ada lowongan. pengen- Ya. Cuman kamu harus profesional, bisa nggak? Insya Allah bisa profesional saya mah. Cuma memang saya agak kan masalah yang terakhir kemarin ada yang ribut-ribut gitu ya. Mudah-mudahan itu nggak kejadian lagi. Soalnya juga kan bagaimanapun juga saya kan menghargai juga calon suami saya. Satu sisi juga kan saya juga mau kerja juga dan ini kerjanya sama kakak ipar. Nanti kamu naksir juga nggak mukanya mirip Enggak, begitu? saya mah nggak bakal naksir. Udah yang satu aja nggak kelar-kelar. Cuma saya takutnya gini loh. Takutnya pas saya lagi kerja di sini, terus nanti calon suami saya datang marah-marah kayak kemarin lagi. Oh enggak. Kita udah bilang bahwa ini kan Ada satpam depannya Pak. iya praktek dokter beneran gitu Iya. kan kita Dan saya mengatasi. kan bener-beneran kerja. Iya, tapi kamu harus bisa menjaga juga hubungan dengan pasien, nggak boleh Insya hubungan Allah, dengan Pak. dokter, harus profesional pokoknya di sini. Kita Insya Allah, memberikan Pak. pelayanan yang terbaik Iya, intinya. Bismillah mudah-mudahan kalau di situ insya Allah. Dan saya itu bisa. dokter juga kadang-kadang suka galak, suka kadang-kadang sarafnya keluar, jadi kamu juga harus sabar menghadapi Masa sih? dia. Kayak kemarin nggak gitu-gitu amat ya. Dia suka berubah-berubah, kita juga bingung. Moodnya ya. Iya. Begini, aku ingin begitu. Ini. Wah, udah ganti mulu, cewek ganti mulu, suster ganti mulu. Hanya klinik kita dong, klinik ganti-ganti terus, nggak ada yang betah. Ini suster dari mana nih? Lokasari? Bukan, kalau ini emang benar-benar kita kan selektif kalau milih, harus yang bisa profesional, harus Staf, yang bisa membantu pasien tuh. Bener lah, itu kan tugas utama. Tapi staf ahli saya lagi pusing nih. Saya bingung nih sama adik saya nih. Kenapa lagi tuh adik? Saya aneh ya. Saya tadi ngeliat infotainment rame banget berita tentang adik saya mau menuju pernikahan. Nah. Kan kita semua keluarga diundang. Padahal itu jujur ya, itu selera saya kalau bukan dia adik ipar saya. Saya seneng sama orang-orang yang kayak Mesin begitu. Saya ingat film Tuturti Nular dulu. Ya, Maria Kamandanu. Ada kan yang pendekar law punya istri namanya Mesin yang diselamatin. Nah itu mirip banget sama dia. Saya suka tuh. Cewek-cewek oriental tegas. Gara-gara begitu. adik dokter banyak orang main ditabrak sama babi ngepet soalnya jadi sekarang. Iya tuh gara-gara kayak gitu. Padahal ya, aduh saya tuh nggak percaya rumah tangganya akan berjalan dengan baik, staf ahli. Ya, banyak orang Indonesia juga sama sih mikirnya. Bener, baru kemarin belum lama, tiba-tiba waktu saya pulang di ruang tamu udah ada cewek seksi. Ada cewek lagi. Ada cewek seksi. Tuh Vicky Dibawa sama bener-bener. dia? Dibawa sama dia cewek seksi. Pak, Seriusan? Siapa ceweknya? Ini suster yang baru. Iya dia kan lagi mau nambah-nambah buat penghasilan buat itu. Buat nambah buat biaya nikah, makanya saya mau kerja di sini juga. Boleh lah. Kok bisa-bisanya suster adik ipar saya? Dibanding ngasih duit ke orang kan mendingan ke keluarga sendiri. Iya. Staf Nggak ahli apa. kenapa nggak ngomong sama saya dulu? Lah ini juga baru ngelamar tuh baru. Mau ngomong bapak udah masuk aja udah nyanyi-nyanyi, udah ngomong katanya bawa cewek apa segala macam. Pas saya mau nikah loh, beneran. Bentar lagi nih udah bulan depan. Makanya jangan sembarangan ngomong. Beneran dia ngajak cewek. Siapa lagi? Ya mungkin temennya atau apa, kan kita nggak tahu juga, nggak boleh menuduh sembarangan. Cuma sih yang aku Enggak, bikin udah nggak bingung. usah Tuh nutup-nutupin katanya deh. mesti Tadi mah profesional. Harus profesional dong. Dalam hal di sini kan kamu sebagai suster bukan sebagai. tapi soalnya tadi Mas Ren ngomongnya udah panjang kali lebar kan ini Tapi ini yakin nih staf ahli adik ipar ini jadi staf Ya jadi kan suster dia kita. cantik, dia pinter filing juga, bisa ngebantu juga pengalaman hidup banyak. Kamu bisa bahasa apa aja? saya bisa bahasa lumayan lah, ada bisa bahasa Sunda dikit. Inggris bisa nggak?
sakit. Coba lumayan. introduce diri kamu pakai bahasa Inggris. My name. My name is Kalina, and I'm living in Bintaro. Udah gitu aja Pak, saya mah nggak, ya lumayan lah, pokoknya lumayan bisa buat Ini interaksi. pendidikan misalkan bagus, dari keluarga lumayan. bagus, semua Cuma saya pokoknya jujur, bagus dah. Saya masih agak takut, makanya saya gugup sih sebenarnya. Ya makanya kan kita harus profesional kalau di sini. Yang penting adalah pasien-pasien dalam Saya sini. tadi dibilang katanya agak suka gimana, galak, apa kayak gitu-gitu. Dia Itu kan bipolar, kadang dia galak, kadang dia bisa ngerayu-ngerayu. Saya bukan bipolar ya, staf ahli tolong. Ini ditonton orang. Saya tripolar. Kadang-kadang bisa 3. Kalau B kan cuma 2, ini saya tripolar. Saya bisa 3. Udah panggil pasien aja deh, buruan deh. Dari ngomongin begini belum berantem. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi ini budgetnya masuk. Masuk. Udah ditandatanganin ya. Sudah kita dong. ya. Udah tadi Jadi udah ngobrol Pak. Udah gaji kita, buat suster. Gaji buat suster. Ya udah, nggak setuju. apa-apa lah. Saya mau panggil itu Pasiennya. pasien. Ya boleh panggil. Aduh kamu. Bisa-bisanya dipar saya jadi suster. Dibanding duit dikasih keluarga orang lain mendingan keluarga sendiri kan? Iya tapi kan kita jadi terbatas kalau ada klien-klien, kalau ada semua. Kan dia tamu. profesional, udah janji nggak akan mengungkapkan rahasia di dalam ruangan ini, Dok. Tamu kita siapa sih hari ini? Ah, ini pasien kita memang luar biasa nih. Mana pasiennya? Pasiennya ini. Halo Pak, selamat siang semuanya. Oh, aduh. Kayak di ipar saya yang lama. Flashback ya, flashback. Iya, kayak di ipar saya yang lama. Kenapa? Kenapa? Ini suster bukan pasien. Oh, Ini siapa namanya? Pasiennya? Namanya dinner candy. Aduh. Harus gitu ngomongnya. Oh, dinner candy. Dinner Iya. candy. DJ. DJ. Iya, yang DJ itu. Iya, Dokter Faiki, saya DJ. Oh, Iya. pantesan semua serba. Saya sih sering ketemu sama Adik saya? adiknya, iya. Oh, tapi adik saya nggak macam-macam sama kamu. Sering minta cewek. calon suami saya itu. Profesional dong. Oh iya. Nggak boleh dong, kamu baper begitu. Mas tahu itu calon suami saya, Oh Mbak. iya, mungkin itu dulu sih. Kalau sekarang Ya, eh, ya udah berubah mungkin. udah berubah sabar. mungkin. Dulu doang. Silakan duduk, Ibu. Ini permasalahannya apa? Masalahnya nggak jauh-jauh dari laki. Tadi dia bilang Iya. sama saya, dokter. Aku tuh bingung. Nggak, lu sebentar lu. naik palanya, naik matanya, jangan ke Bukan. bawah terus. Enggak, saya ada satu kalau setiap Kenapa? saya udah bilang, nanti suatu saat saya pasti yakin seorang DJ ternama yang cantik dan seksi di Narkendi itu Iya. pasti akan datang ke saya. Cuma di saat dia nanti datang, pertanyaan pertama saya tidak kepada permasalahan, tapi Terus ada satu kepada yang mau saya tanyakan. Apa? Pakai CD nggak kamu kesini malam? Enggak. Mau lihat? Tuh, kan udah begitu dulu. Kan dia dijual dong. Iya, ini yang rame kemarin itu kan, yang dijual-jual juga kan. Nah, saya nawar 40 juta, kejualnya 50 juta. Mau jual lagi, nanti aku pakai dulu terus aku langsung jual. Yang masih anget ya? Iya. Nah, iya. Kalau sekarang dia pakai dijual, Anda mau beli berapa kalau misalkan dia mau pakai? 41 juta lah, naik lagi sejuta. 41 juta. Anda pakai nggak sih? Oh. 41 juta. Ini kan lagi bahas Iya. itu kok sampai bahas-bahas CD. Kesehatan udah nggak penting. Itu lebih penting. Kesehatan gak penting. Saya pengen coba profesional beneran gitu. Pengen coba profesional tapi kok kayak gini caranya. Tahu nggak terapi dalam menyembuhkan pasien paling Iya, bagus iya. apa? Lewat ketawa. Lewat ketawa. Permasalahannya apa sih, Staf Ali? Iya. Begitu seksi, begitu banyak digemari banyak cowok, Iya. tapi belum menemukan yang pas. Iya, Kok nggak dapet gitu? Betul, kayak gitu gimana dong Dokter Faiki? Belum menemukan yang pas. Iya. Jadi lebih kepada permasalahan dia memiliki apapun yang didambakan oleh kaum laki-laki, tapi dia sendiri tidak mendapatkan seorang laki-laki yang pantas. Iya, malah Iya. terakhir udah punya istri ya? Siapanya? Pacarnya yang sebelumnya. Enggak, jadi pacar yang sebelumnya itu aku pikir tuh dia belum menikah, dia kayak ngedeketin aku gitu. Ternyata pas aku udah pacaran 2 minggu, tiba-tiba pas aku selidikin ternyata dia itu punya istri dan anak. Sekarang kita lebih kepada selera. Selera. Karena apapun semua segala macam bentuknya, kita harus tahu tujuannya. Tujuannya. Selera pria, kamu secara fisik dulu, kamu senang Iya, pria yang seperti apa? Aku suka yang perkasa, Oh, yang laki banget gitu. oh yang laki banget. Kamu senang ya berkulit putih, hitam atau apa? Sawo mateng. Sawo mateng, berarti brown like ya? Brown light. Brown? Ya brown. Brown apa? Coklat. Coklat. Sawo warna apa kulitnya?
coklat. Apa permasalahan? Bener ya? Kedua, kamu seneng pria yang cepak atau yang memang rambutnya panjang atau yang kayak seniman kan banyak rambutnya Oh panjang. jangan, yang panjang banyak kutunya. Jadi kamu yang cepak-cepak aja. Yang cepak aja, kalau yang panjang takut rebutan catokan lo ya. Oh iya bener. Tapi menurut saya itu cuma itu Kamu seneng sama ya? kecil lincah atau gede bloon? Kalau aku sih ukuran kan tidak menjamin gitu, jadi aku sih maunya yang kecil lincah aja. Kecil lincah. Iya. Oh, masuk kok. Masuk Apanya nih? Iya bukan. Kecil lincah itu adalah Iya. menandakan poster tubuhnya. Oh. Ada juga yang kecil tapi dia lincah untuk mencari uang, Iya. lincah Betul. mencari rezeki, lincah membahagiakan. Ada yang gede, maaf ya, terlihat dia badannya kuat, Iya. tapi kerjaannya pemalas hanya di rumah aja. Ini makanya yang gede blow on. Nah. Kayak Yang tepung saya pisang. maksud fisik Gitu. orang, bukan. Bukan. Nah. Apa itu? Ya, gelus-gelus aja dulu. Kan gelus-gelus. Nggak salah, cuma gelus doang. Kalau dari fisik udah semuanya Iya, ya. Sekarang dari kamu sebenarnya mencari seorang pria yang bermateri dengan kaya raya atau cukup tampan tapi setia sama kamu? Tampan setia aja. Kamu nggak penting harta dan materi. Kalau yang harta bermateri itu biasanya dia itu pintar menyembunyikan simpanannya. Oh. Iya. Pernah ya berarti ya? Pernah. Pernah jadi simpanan atau pernah jadi Enggak pengalaman maksudnya dideketin sama pria seperti itu. Oh enggak. Justru jadi yang pria yang punya uang tuh ngedeketin aku. Jadi aku tuh kayak nggak tahu dia punya istri, kayak pinter Nah ini kan pada tadi nyembunyiinnya. saya Tapi bilang. kamu nggak dikasih tahu sama dia sebelumnya dia udah punya istri. Enggak, Tapi enggak. kamu akhirnya tetap jalan, sempet jalan. Sempet jalan 2 minggu pacaran, tapi terus habis setelah tahu putus. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Maksudnya terlalu jauh. Ngapa-ngapain dong? Dong ya. Ngapa-ngapainnya itu jalan. Jalan maksudnya Shopping, shopping nonton, gitu. gitu. terus waktu dia ketahuan terus dia ngomong apa? Kan pasti kamu Dia bingung. ngomelin dong. Iya. Nah, terus Dianya kayak ya gimana? Aku kan jatuh cinta gitu. terus Kan tapi bingung dia ya. akhirnya mundur, mengakui terus mundur atau dia tetap masih mau? Aku yang mundur pelan-pelan gitu karena kalau mundur sekaligus tuh sakit kan ya. Oh. Iya. Jangan langsung dicabut maksudnya dong. Iya. Mesti Mundurnya pelan-pelan. pelan-pelan Lama-lama gitu. Anda cabul loh. Dulu ini nggak hubungan gini. dong. Oh, Kan cabut kan, dulu. kan Yang istri bener. langsung dicabut Emang. bisa gawat konslet. Kayak gitu. Terus berarti kamu lebih suka sebenarnya kesetiaan ya, lebih Kesetiaan berharga. karena sekarang tuh 2021 kesetiaan tuh mahal. Tapi kamu suka pria Indonesia atau asing? Sekarang suka yang lokal, Dulu dulu asing. sampai Dulu kan sempat udah di apartemen. Ya, sempat manja. Nggak, adik saya pernah cerita dulu. Adik Bali ya? Di Bali adik- ya? Tahu banget. sih, Adik Dok. saya kan kalau syuting dulu katanya bareng sama seorang Dinar Candy ini Iya. sebelum dia ya terkenal dengan nama besar Iya. dia sebagai seorang DJ dulu tuh dia adalah Ladies Take Me Out. Dia ladies Iya. Take Me Iya, Out terus. yang ada di podium Iya, gitu. iya. Ini adik saya cerita, setiap dia syuting selalu dianterin sama cowok yang ya ganteng sih, tapi memang dari orang luar. Selalu ada. Sampai ke PRJ Bule berarti Hood-nya ya? Antep waktu itu yang syuting sampai dianterin terus sama si cowok itu. Tapi kita kembali lagi, kamu dulu cowok asing pernah tapi yang si bule itu, bener? Aku sudah menjelajah. Sudah berapa negara ibu ya, pernah? sama kayak adiknya dokter loh. Banyak cewek-cewek asing juga. Oh iya, ada cewek Gitu. Rusia Iya, yang aku dan kenalin juga. Dia Ada cewek Rusia yang aku kenalin. dan dia bangga banget loh Perang makanya di dari rumah ya. sini. Ibu udah berapa negara kira-kira? Lumayan sih, ada Amerika, Italia. Amerika udah? Udah. Coba di list dulu, suster. Amerika sudah? Amerika. Apa Sudah. pesan dan kesan saat bersama dengan seorang pria Amerika? Kesannya apa? Oke. Keinginannya. Udah disunat, maaf. Ya, kan nanya ya. Dia orang Amerika. Iya. Berapa lama sama? Ya paling 2-4 bulan nih lupa. 2-4 bulan. Iya. Itu ketemunya di Amerika atau di Enggak, Indonesia? dulu kan aku nge-DJ-nya kayak banyak kerja sama gitu sama orang luar kayak gitu-gitu, ketemu lah gitu di permusikan. Dia DJ juga? Dia produser kayak yang bikin musiknya gitu loh. Oh, dia di belakang, Iya, dia musik berarti. iya, Apa iya. ketertarikan kamu sama dia waktu awal dengan si pria Amerika ini? Dia kan punya label di Amerika, label musik gitu. Terus aku kayak titip edar musik gitu loh, kayak buat publish dunia DJ. Nah tiba-tiba setelah putus lagu aku di take down semua. Oh, nggak profesional dong dia ya? Serius,
karena dia kayak Oh, sakit gitu hati ya? nggak tahu gimana. Tapi Kalau akhirnya- Amerika nilainya berapa? 1 sampai 10. 6. 6. dari segi apanya nih 6? Etikanya kah atau attitude? Cara permainannya. Kok jadi kita yang belajar, Dok? Ya bukan. Kita kan menganalisa dulu. Iya. Bisa buka klinik juga nih nanti nih lama-lama nih. Cara permainan ini loh, kayak ini Pak, cara permainan apa ya namanya tuh, kayak cara segi romantisnya tuh kurang gitu. Barbar Cara ya, sedikit mengetrit, barbar. Cara mengetrit nge-treat kamunya. ceweknya itu kurang, dia cepet bosen gitu loh. Oke, Amerika sudah, kemudian dari negara mana lagi? Itali. Itali itu terkenal sebagai pria-pria romantik. Itu. Terbukti Itali itu banyak maaf orang yang tingkat kematian saat dia menemui Covid. ajalnya. Jadi saat dia maksudnya orang yang bertahan di usia-usia yang udah larut gitu kayak 60, 70, 80 gitu loh. Ya larut. Larut, Pak. Ih, larut malam. Iya kan udah terlalu Iya, tua iya, gitu. iya, Dan kan Itali kesan-kesannya apa? Suatu kejadian yang pernah kamu ingat? Romantis. Romantis. Iya, terus nggak selingkuh dia. Itali setia. Setia. Tapi maaf, Itali suka nete. Kayak Jangan to the point banget ini, Dok. ya kan kita nggak tahu. Karena kan penghasil susu dan terbaik kan adanya di Itali. Iya, benar. Itu kota Roma. Minum Kamu nggak susu. pernah nonton dong Caligula apa gitu-gitu kan budayanya beda. Kalau Itali apa kamu ngomongnya pakai bahasa apa sama dia? Bahasa Inggris. Oh, dia bisa Inggris juga. Oh, kayak Oke. gitu. Ganteng Itu juga- dong nih kalau Itali. Iya. Kalau Inggrisnya dinner, Inggris Ciawi. Inggris Ciawi. Ya hampir sama kayak adik saya. Cuma Iya, ya adik saya beda Inggris tipis Keraton, ya. ini Iya, Inggris iya. Ciawi. Modal nekat doang yang ngobrol sama bule tuh modal nekat. Pokoknya kalau nggak ngerti langsung kasih lihat ini aja, Oh, gitu kan? enggak. Kalau nggak ngerti aku langsung pakai bahasa tubuh gitu. Pasti belajarnya di Tarzan X. Yang dia nggak ngomong cuma Iya. Itali berapa nilainya? 90. 9 nilai dari Yang Itali. Bentar. Ya kan 1 sampai 10, Oh, cuma iya, ada 9. 9. Kalau Betul. kan sama-sama bule ya, satu iya. Itali, satu Amerika. Baunya beda nggak sih? Beda. Beda? Iya. Yang Bau baunya enak yang apanya? mana? Italia. Itali baunya yang lebih enak? Iya. Oh. Terus yang lebih bisa memuaskan wanita yang mana? Lokal. Oh, lokal. Tetap ya, Lokal. kearifan lokal tetap ya. Enggak, balik lagi. Jadi kita tuh sebenarnya nih aku kasih contoh. Kita tuh kayak waktu pas zaman-zaman SMA, kuliah itu kita kayak penasaran dunia luar, kayak gimana sih kalau kenalan sama orang luar, pacaran sama orang luar kan kayaknya tuh cool banget gitu. Padahal mah pas kita udah gede ya belajar lagi gini, ternyata balik lagi orang Indonesia tuh lebih so sweet. Bedanya apa bedanya? So sweetnya Penyimpulannya lebih- apa nih bisa begini? Kayak dari kan nanti tuh kalau kita udah hubungan lama nih pasti ada problem atau apa. Kalau sama orang Indo tuh lebih apa ya namanya tuh kayak ada miskomunikasi. Kayak iya. misalkan kita mau nyampeinnya A jadinya ketambahin kayak B gitu. Dari bahasanya dari juga. bahasa. Terus kalau orang Indo tuh dia lebih kayak ke orang tua kita lebih deket. Kayak bisa peres-peres gitu Sama loh. kayak Oh, respect-nya. Rasa dia bagaimana mengapresiasikan perasaan hormat terhadap keluarga Keluarga wanitanya. wanita. sama kayak calon suami saya, adanya dokter, ada dokter gitu kan. Dia kan dari yang namanya dia bilang dari Jerman udah pernah. Dari mana baliknya ke sini Ciputat. Oh, walaupun dia udah keliling-keliling. Udah keliling-keliling. Tapi kamu yakin dia cuma sama Ciputat tuh? Kamu harus yakin gitu loh. Karena saya lebih tahu adik saya gitu. Dia suka hilang nggak di jam malam? Di malam-malam kadang-kadang sih kalau saya tidur gitu ya, terus tiba-tiba nggak ada telepon, nggak ada kabar apa segala macam lagi, di WhatsApp juga nggak bales gitu. Tapi tiba-tiba dia bisa ada kembali lagi di tempat kamu. Yang mainnya ya. Nah, Cepet. Aku balik lagi. tetangga kamu dari sebelah rumah ada yang lumayan cantik atau enggak? Waduh. Saya nggak terlalu, tapi ada sih kayak janda Yang di ujung sebelah? sebelah agak ujung-ujung Oh, sana. kalau janda itu dia nggak mungkin berani ganggu. Kenapa? Karena punya staf ahli. Coba diintelin Bu, itu Iya. calonnya. Saya bukan tipe yang kayak gitu, saya sih tipe percaya. Cuma kayak saya banyak banget dapat informasi ya. Saya baru sehari kerja di sini, dapat yang tadi katanya yang datang di sini apa di rumah ada cewek. Ya, mungkin itu bertamu aja. Ya bertamu kan katanya nggak malam-malam juga dokter. Katanya mau profesional. Saya coba profesional tapi informasinya masuk banyak banget ini belum lagi Nyelekit dari ya, nyelekit iya belum rasanya. lagi yang waktu pas lagi Tapi bikin pernah acara nggak sih bareng. sebenarnya adik saya ini pernah ada hubungan dengan siapa DJ juga atau apa gitu di Tuh kamu? kan. Iya ada. Oh, DJ juga. Udah ketemu kan? Wah, di mana? Udah ketemu. Oh, udah ketemu. Adik saya udah ketemu. Udah. Sama DJ dari mana? Dari Rusia udah makan malam waktu itu. Wow.
Ibu catat DJ Kayak Rusia. di Tadi lokal kenapa? Kenapa selera lokal tetap yang paling luar biasa? 100 dong. Kalau lokal malah 100. 100. Itu sebabnya Berarti- kenapa? Penyebab paling ininya apa yang bikin wah ini dia nih nasi padang emang paling enak deh gitu. Lebih legit sebenarnya. Oh, Mainnya pinter. Oh, emang apa kayak ngegigit gitu apa-apa? Ini masalah saya sama ada dokter belum selesai loh. Saya lagi kepikiran ini. Tetep baper. Kamu tuh mau jadi suster. Ya, Iya. kamu harus mempunyai jiwa lebih baik menolong orang. Iya. Semua apapun ke orang. Kamu tuh jadi suster harus yang benar. Dokter. Angkat tangan. Iya, kenapa bisa di situ? Emang ini Pak? Oh, kira saya betis salah. Iya, iya, maaf. Ya udah. Oke dok, mau nanya dulu. Kalau sama koko-koko pernah nggak? Belum tahu. Wah paling enak itu gurih. Belum tahu. Serius, ini serius belum. Belum pernah. Karena pengalaman cinta itu, aku tuh nggak terlalu banyak yang jadian relationship-nya itu paling yang mantan aku tuh 3 orang. Tapi yang kayak jadian yang sebentar-sebentar ya nggak kehitung gitu loh. Ribut. Sebenarnya lagi promosi. Oh, promosi. Kalau koko tuh enaknya ini ya, apa? Karena kan dia diikat karet ujungnya. Apanya? Dikit karet. Ya atas itu ya, jadi diikat. Oh kayak gitu. buntut ya. Kalau misalkan buntut anak itu di Iya diikat karena kan. Kalau Biar- koko-koko nggak biar- ribet, hitungannya masuk jalan terus gitu kalau koko-koko. Apanya yang masuk? prinsipnya. Ya segala macam kan dia pedagang semua rata-rata. Oh, gitu. Tapi nggak pernah nyoba memang sama. Belum, sumpah sama koko. Tapi kan kamu sering maaf ya diundang kayak party Iya. private Crazy Rage Jawa Timur. Oh iya betul, apa, betul sering banget. Iya, iya. Malang. Kok kamu tahu, Apa? dokter? Kenapa? Kok dokter tahu? Adik saya juga cerita seputar Iya, hubungannya jadi- Adiknya baik. sangat terbuka ya. Adiknya dokter juga ini satu frekuensi sama aku pekerjaannya. Kalau dia kan ada band metalik gitu loh. Iya. gitu Iya, loh. adik saya. Iya, Kamu udah kadang-kadang diajak konser event. kemarin? Diajak. Oh, pantesan sampai sakit. Kamu udah ajak konser sama dia. Dan kali jangan mau ikut-ikut konser begitu ah. Dengar suaranya itu ya. Gitu-gitu. Kupingnya gitu ya. Iya. Dok, ini kan cantik begini, body seksi, Iya, bohai, iya, gitu iya. kan pasti segala macam cowok udah pada deketin kamu kan. Iya, iya. Nah, kan kamu sampai kesulitan itu kita pengen tahu. Kalau sekarang tuh aku lebih selektif, aku nggak mau kayak sakit lagi lah. Mendingan aku fokus kerja dulu gitu. Jadi nanti pengennya sih ya pengennya menikah sih sekarang-sekarang. Cuman yang aku lihat yang deketin aku tuh cuman kayak deket pacaran pergi gitu. Jadi saya udah menulis tentang bagaimana curhatan seorang Oh, tulisan dokter gitu. kayak Kayak cacing gitu. ya soal pasien. Ah iya iya. Oh ini resep. Apa? Ini resep. Iya resep KB. Jadi Belum diperiksa, dokter udah dikasih resep aja, periksa dulu pasiennya. oh belum diperiksa ya? Belum. Oh iya. Belum, Oke. balik lagi. Iya iya. Iya. Ini resep Diperiksa KB. dulu. Jadi sih. gimana dok? Jangan-jangan Analisa error ini, mungkin Dok. ada solusi-solusi Ya, dok. solusinya saya akan berikan satu bahwa dia itu menyukai warna dari warna ya. Kita harus bisa berfilosofi. Ya, coklat, Warna satu coklat, 2 hitam. 2 hitam. Kamu suka warna hitam? Enggak. BH kamu hitam itu loh. Itu udah diumpetin. Iya. Ngeliat aja dok. Ya kan kalau kita masih ada selak gitu. Suster Saya lihat nggak mukanya boleh. dok. Coba lihat mukanya itu dok. Ah ini udah biasa. Itu kan nyari yang nggak biasa gitu. Aku sukanya coklat lah dok, nggak yang item-item banget. Oke, coklat. Kayak warna Apa warna kamu yang paling tidak suka? Warna yang paling tidak suka biru. Nah, ini filosofi ya. Pink juga udah nggak suka. Buat semua penonton di Klinik Cinta, kalau Iya. semua berbagai macam pasangan, baik suaminya atau istrinya atau ceweknya atau cowoknya, kalau dia menyukai warna coklat, filosofinya adalah warna coklat ini adalah warna yang ambigu, sulit untuk ditebak. Karena apa? Kehidupannya dia selalu penuh dengan kadang-kadang ketidakyakinan yang lahir dari diri dia sendiri. Gitu. Dia bisa aja bisa dibilang labil. Oh, Dia tapi tidak kan balance. itu aku juga warna coklat. Apanya? Itu aku warna coklat juga. Apanya? Itu. Bayangin. Kalau warna coklat, kayak saya bilang tadi, ini warna gabungan Iya. antara warna dulunya adalah Apa? putih Heeh. dengan Hitam. krem, Oh, krem. hitam, jadi warna brown. Jadi tiga Oh, iya. gabungan, iya, tiga gabungan ini yang akan membuat dia itu tidak stabil dalam pendirian, tidak stabil dalam pendirian. Warna yang kamu tidak suka adalah Biru. Biru. sama pink. Sebenarnya karakter dia tidak berpetualang. Biru bisa digambarkan seperti lautan yang tidak ada ujung dan batas. Dia selalu ingin menyalurkan semua apapun alirannya. Biru.
seperti Anda. Ini baju Anda warna biru. Iya. Oh, aku kira nunjuk kemana. Seperti gambaran kayak bulu burung bisa dibilang begitu. Bulu burung hitam, Bro. Sayap burung atau apa? Ini tanaman, daun-daunan dong. Tanaman. Tanaman itu. Oh, udah begitu ya sekarang tanaman. Iya. Anda dulu dokter. Ya, ini biru. Biru ini melambangkan keluasan. Jadi Keluasan. dia malah tidak menyukai dengan petualangan sebenarnya. Dan karakternya kalau misalkan ada pria yang meyakinkan untuk dia menjadi makmumnya Iya. ataupun menjadi istrinya, justru dia karakter orang yang tidak pernah akan berselingkuh, saya jamin. Tuh. Meskipun Iya, dia betul. sebagai seorang DJ sekalipun. Betul, betul. Dengar tuh para Iya, pemirsa iya. tuh semua. Ya. Iya, makanya kayak aku kerja tuh kayak yang di undang-undang private sama bos-bos Iya. besar. Aku nggak mau kayak ada dating berkelanjutan karena aku mau tuh bekerja profesional dan nanti tuh kita kan ada kerjasama selanjutnya. Iya. Kalau terjadi cinta biasanya jadi rusak relationship-nya gitu. Ya, saya udah bisa lihat dari seperti itu. Cuma dari soal yang tadi bisa kita, ya ini warna-warna ya. Anda bisa Iya, bertanya iya. warna apapun. Kalau tadi warna yang dia sukai adalah coklat ya seperti itu. Nah, pelan-pelan lama-lama dia pasti akan menyukai warna-warna yang akan lebih cerah. Sebenarnya kalau wanita itu memang bagus warnanya pink. Oh. Kenapa warna pink? Karena warna pink ini adalah warna perasaan, mewakilkan sebuah hati. Tadi kan udah nggak begitu suka warna pink. Iya, nggak Enggak harusnya, dia harusnya wanita itu pada dasarnya suka sama pink. Kamu warna apa sukanya? Hitam. Suram. Iya. Aku kan secara filosofi, bukan secara kehidupan kamu. Tapi calon suami saya juga suka warna hitam. Emang hidup dia benar? suram. Kalau hidup dia benar, kamu boleh. Gitu loh. Tapi warna itu memiliki makna. Sama putih. Ah, putihnya yang akan menetralkan. Karena juga ada yin dan ada Yang. yang. Oh. Ini seorang petualang kalau aku lihat, Dok. Siapa aku? Kabur dari pesantren waktu itu kan waktu masih kecil. Oh iya. Dia ninggal kabur dari pesantren, terus dia kuliah di luar kota, Iya. terus mencari segala macam pengalaman di Betul, seluruh dunia betul. ya. Aku tuh kayak penasaran gitu loh. Kayak penasaran akan dunia luar kayak gitu. Tapi setelah aku udah obrak-abrik, ya kayak ya udah balik lagi kayak setelah pekerjaan aku udah settle nih, udah punya penghasilan sendiri, aku malah menjaga diri aku gitu loh. Iya. Kayak menjaga Oke, diri aku sekarang yang lebih. saya tanyakan adalah semua orang sekarang rata-rata sebagian besar orang tahu nama seorang Dinar Candy. Ya dia seorang yang Tapi aku seksi, nggak rata sih. seorang yang apa? Ada benjolan-benjolan Sedikit gitu. di luar rata dia, Bos. Oh iya, maksudnya bukan intinya ya. Kalau itunya sih memang udah Oh, iya, udah iya. di oversize. Nah, pertanyaannya adalah pencapaian apa yang belum kamu capai? Tahu banget. Pengen nikah lah. Pengen Enggak, nikah. pencapaian karir maksudnya ingin menjadi apa lagi atau seperti apa? Jujurnya sih kalau nggak pandemik ya aku tuh pengen mengembangkan karir DJ aku tuh ke luar negeri kayak Kamu gitu. pengen main di luar negeri? Iya. Apa Kongo, Zimbabwe, apa negara mana yang kamu ingin? Ya enggak maksud itu Nggak mau juga, Pak. Zimbabwe juga. Nggak di sana. Juga kan memberi hiburan di sana juga dokter. kan. Iya. Di sana, Oh iya betul. Di sana nggak lagi ribet nyari DJ. Oh iya di sana lebih charity kali ya kita. Oh, kamu lah di negara mana kalau begitu? Ya misalkan aku sampai tour Europe gitu, Amerika gitu. Negara apa yang paling pengen kamu tuju untuk kamu Brazil. di show? Brazil. Ya karena aku sering Kita nonton. penerbangan ke Brazil cukup lama loh. Kalau nggak salah sampai 23 jam kita di dalam Iya, pesawat. aku tuh sering nonton kan kalau orang-orang tuh di Indonesia sering Sao banget Paulo, nonton ya? drakor. Ya. Kalau aku tuh enggak, aku tuh yang kayak Brazil. Kamu gitu. lebih ke apa? Kamu drakor nggak suka? Gue suka. Brazer? Suka nonton? Suka, karena itu kayak hardcore gitu. Kalau secara teori, Dok, yang dilakukan di Iya. Candy ini memang beresiko berpetualang mencari Betul, kesana betul, kemari. betul, beresiko. Kadang-kadang masyarakat nggak bisa terima juga, Betul, memandang keinginan seseorang untuk mencari petualangan Iya. itu dianggap sebagai suatu hal yang buruk. Iya, betul. Banyak orang yang pengen, ya kenapa nggak di rumah aja sih Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Tapi memang kalau Friedrich Nietzsche bilang, Siapa? Friedrich Nietzsche, Oh, pembalap. filsuf terkenal dari Jerman. Ini pasti bener nih filosofinya nih. Kesalahan terbesar manusia adalah pada saat mereka tidak mampu mencari dirinya sendiri. Oh iya, mencari jati diri Mencari kan. jati diri ya. Dinar Candy memang mengekspos dirinya ke dunia dengan segala macam bentuk pengalaman yang aneh-aneh, tapi Iya, disitulah dia mungkin Itu menemukan dari siapa? jati dirinya. Friedrich Nietzsche. Dia bilang tadi. Sekali lagi bisa diulang? Kesalahan terbesar manusia adalah kalau dia gagal menemukan diri dia sendiri. Kenapa Fredrik sendiri di dalam bukunya saya baca, dia nangis saat diputusin waktu SMA dengan pacarnya. Bagaimana dia bisa menasihati orang sementara dia tidak kuat? Dia tuh adalah filsuf, mempertanyakan dan mencari sebuah filosofi intinya. Oh gitu. Dia sendiri akhirnya mati dalam keadaan gila. Serius? Karena dia di zaman itu dia termasuk pemikir yang sangat revolusioner. Berarti pemikir-pemikir yang melahirkan filosofi-filosofi bisa Rata-rata juga gila. dia meninggal dalam kondisi Gila. Oh bahaya
adik kita. Beneran. Saya mau Dia nelfon suka adik mikir saya dulu ya. terus. Sian adik saya. Dia suka dikit-dikit filosofi begini. Dokter mau coba duduk di tempat saya nggak? Emang kenapa? Coba di sini. Kok duduk situ? Nggak, coba duduk sini. Ya coba. Kenapa? Mau diapain? Enggak, kamu coba duduk sini. Ya, Nah, kenapa? pemandangannya lebih bagus di situ coba. Saya dari tadi saya ada telepon yang keganggu loh, Dok. Oh silakan. Tapi nggak apa. Kita kan Nah, etika banyak- aja. banyak Kita sopan. Banyak orang yang gagal akhirnya Iya. dia mengikuti apa yang dikasih tahu orang tuanya, yang dikasih tahu masyarakat, kamu Iya, harus iya, jadi ini aja, kamu jadi ini, Iya, akhirnya iya, dia pelan-pelan jiwanya di dalamnya menjadi ciut dan mati. Sedih Nah, juga kita ya. lebih menghargai orang-orang yang mampu keluar, mencari pengalaman, menemukan dirinya sendiri walaupun dengan segala macam masalahnya, sehingga nanti akhirnya tahu suami yang paling baik yang seperti apa. Satu kalimat terbaik untuk pasien saya hari ini apa menurut staf ahli? Temukan jati dirimu sendiri. Walaupun itu harus dengan jalan-jalan yang berkelok-kelok, walaupun berliku-liku melewati begitu banyak gunung, kesulitan dan segala macam, temukanlah jati dirimu sendiri. Karena semua orang dilahirkan unik. Semua orang dilahirkan punya sifat yang tidak dimiliki orang-orang lain di sekelilingnya. Jadi kalau kamu bisa menemukan diri kamu sendiri, tentunya kamu akan memiliki hidup yang lebih bahagia. Kalau dari filosofi, pakaian yang dia pakai juga berfilosofi. Kenapa emang? Ini pakai apa? Pakai bunga kan? Iya. Akarnya mana ya saya lagi? Akarnya, akarnya di dalam. Oh ya kirain. Jadi gini, staf ahli kita semua harus catat semua dan penonton-penonton semuanya pun. Kalau di saat kita masih ingin mengejar, tapi belum tercapai apa yang kita tuju, maka istirahatkanlah sejenak pikiran dan dirimu. Berevaluasi atas apa yang terjadi di masa lalu. Agar apa yang kita capai di kemudian hari akan sesuai dengan harapan di dalam hati kita. Nah jadi kalau misalkan kita kayak, aduh aku nggak dapet si ini, aku nggak dapet si itu, tapi udah ngejar terlalu lelah kayak tadi Dinar, udah sampai keliling dari yang Itali, dari yang Amerika, tapi akhirnya kembali lagi. Itulah apa yang sudah kau dapatkan, terkadang dia akan menjadi orang yang lebih baik terhadapmu. Justru permasalahannya adalah di saat kau mulai membandingkan orang yang kamu miliki dengan orang lain, belum tentu orang baru bisa memberikan kebahagiaan sama seperti orang yang saat ini setia terhadapmu. Coba tolong ngomong ke adiknya kayak gitu ya, Dokter. Ya? Adik saya nggak bisa, dia punya filosofi yang akan berantem dengan saya materinya. Gitu. Contoh, dia akan mendapatkan seseorang mungkin yang kita belum tahu. Dan ingat, wanita manapun jangan pernah mengukur dari selera. Tapi kita harus tahu dari kebutuhan. Pria itu terkadang tidak suka dengan namanya tantangan. Jadi di saat kita mulai ingin menguji dia, yakinlah ada 1000 wanita yang siap dia uji untuk menuju kelayakan. Jadi jangan sampai kita bicara tentang kelayakan seorang pria atau seorang pasangan hanya karena kita memenuhi keinginan atau tidak. Tapi kita harus tahu, saya sudah terpilih oleh dia, saya bersyukur, saya harus menjaga dia. Karena kalau di saat pun dia tidak memilih saya bilang tadi, ada ribuan wanita yang antri untuk ada di posisi saya. Jadi bersyukur. Luar biasa. Gitu. Kepedean banget kayaknya. Enggak, dia lagi cerita tentang diri sendiri. Diri sendiri. Enggak mau adiknya. Loh, kalau saya mah menceritakan tentang supaya nanti ini pasien kita. Oh jadi aku yang bikin nyaman cowok. Ya jadi kamu tuh harus bisa bersyukur. Misalkan kalau kamu dapat, aduh aku suka sama dia, tapi jujur sih aku nggak suka ya ngeliat rambutnya, benahilah pelan-pelan. Bisa dicukur, bukan berarti diputuskan dan mencari yang lain. Aduh, aku suka sama dia, tapi kok kekayaannya sebatas itu ya. Aku pikir dia tidak memiliki ekonomi yang saya yakin bisa mencukupi kebutuhan saya. Bekerja samalah untuk membentuk rumah tangga. Mencoba untuk mensyukuri dan menyukai apa kekurangannya dia. Pasti, karena mudah apabila aku kayak kamu gitu. mencintai seseorang hanya dari kelebihannya, sampai kapanpun kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu pingin. Saya menyayangi adik dokter tuh dengan kekurangannya dia loh, Dokter. Iya. Tapi tetap aja begitu. Proses di saat semua wanita sudah melalui hidupnya dia, dari yang biduan dangdut, presenter, artis tahu film, banget ini. pengusaha atau apapun, dan ibaratnya dia bisa berhenti di seorang kamu, berarti kamu bukan hanya mampu memenangkan hatinya untuk bisa setia sama kamu, tapi Tuhan mengirim kamu sebagai fasilitas doa untuk merubah adik saya. Dalam ini dalam. Ini keren. Kalau teori saya bagus. Prakteknya. Lagi praktek. Oke, kalau
Kalau ibu sendiri dari pengalaman berpetualang selama Iya. 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. melalang buana ke sana kemari, apa sih pelajaran yang bisa didapat dari hidup Anda sampai saat ini? Pengalaman sih. Pengalaman. Karena pengalaman itu tidak bisa kita pelajari di sekolah. Pengalaman itu dari jam terbang kita. Kayak kita tuh dari semua negara yang aku udah pernah kesana gitu ya, kayak aku tuh belajar kayak ada sesuatu yang aku petik, aku tuh lebih kayak kalau dulu tuh aku berani banget. Kalau sekarang tuh aku kayak lebih fasilitas yang udah aku dapat dari berpetualang aku itu tuh fasilitas itu tuh aku jadiin kayak buat benteng aku. Kayak orang tuh sekarang nggak gampang banget buat masuk ke aku. Kalau dulu tuh aku kayak open banget gitu, kayak orangnya tuh kayak ya udah gue bisa kenal sama lo. Kalau sekarang tuh aku ada batasannya kayak gitu. Karena banyak di perjalanan aku tuh orang-orang yang jahatin aku, yang nipu aku segala macam. Tapi aku tuh nggak jadiin aku kayak buat balas dendam ke dia. Kayak aku tuh kayak ngebales sakit hati aku ke dia. Tapi aku kayak Pembelajaran diri kamu jadi aja. pembelajaran ke depannya tuh aku nggak cepet percaya sama orang kayak gitu. Kalau hidup kamu diulang lagi Sebentar dari dulu, Staf Ali. awal, Maaf, Staf Ali, sebentar dulu. Bisa kembali saya duduk di situ? Boleh. Saya pusing ya, banyak ngelihat Pak. Mata saya agak pusing ya. Bisa gitu ya. Tadi jadi udah enak sih. kalau ibu disuruh mengulang lagi kehidupan lagi. dari awal dengan mengikuti jejak yang sama, mau diulangin lagi nggak? Aku tuh mau diulangin lagi dan aku tuh pengen lebih banyak belajar lagi. Kalau dulu tuh aku lebih kayak banyak bolosnya di sekolah, di kuliah juga kan aku kayak nggak sampai sarjana karena aku kayak banyak mainnya lah kayak gitu-gitu. Kalau diulang lagi aku tuh pengen banyak pembelajaran yang pengen aku masukin ke otak buat bekal aku di masa depan ketika aku ngobrol tuh nggak kosong banget gitu, kayak ada maknanya gitu. Kalau sebenarnya aku tuh kayak tipikal aku tuh kayak berani dulu maju di depan, padahal aku tuh nggak tahu mau ngapain. Seberani itu aku tuh orangnya gitu. Berani ya, berspekulasi ya. Iya kayak Maju gitu. terus. Padahal aku nggak ada bekal, gue tuh mau ngomong apa, gue mau ngapain kayak gitu. Tapi aku kayak belajar dari jadi sambil jalan sambil belajar. Dalam hal cinta, pelajaran paling penting yang didapat dari perjalanan pertualangan Iya, ini? Pelajaran cinta, kenyamanan sih. Ya kan kalau dulu tuh kalau kita lagi sekolah ya kayak gitu tuh pengennya itu gue pengennya yang ganteng, yang tinggi, yang sispek. Dan pada kenyataan fakta di lapangan yang pernah aku jalanin itu tidak memenuhi tidak memenuhi semuanya keinginan aku sebenarnya. Kayak kita tuh pengen disayang. Oh, jadi yang paling penting justru akhirnya setelah berpetualang sama cowok Itali, sama Iya, cowok iya. Amerika, yang paling penting justru adalah kenyamanan ya. Kenyamanan. Seorang pria yang bisa memberikan kenyamanan buat Kenyamanan. Dinar Candy Iya, gitu. Oke. Oke, ini ada Q&A kita ini, Staf Ali dan semuanya, pasien saya Dina, suster saya juga Kalina. Ini dari Pauji_Aries1985. Pauji_Aries1985. Iya, pertanyaan adalah gimana cara menghadapi istri yang egois? Iya. Waduh. Gimana tuh, Dok? Sebenarnya gini, istri itu hanya sebagai gerbong. Dan kita adalah kepala rumah tangga atau suami adalah lokomotifnya. Tidak pernah sampai kapanpun gerbong yang mengendarai lokomotif. Justru lokomotif yang akan mengendarai gerbongnya. Jadi penciptaan dari kata istri yang egois itu lahir karena ada sesuatu sikap atau apapun di dalam diri kita yang memang udah kita perbuat sehingga jadi menyulut dia seperti itu. Itu pertama. Kita harus sadar bahwa dasar dari permasalahan itu dari kitakah atau tidak. Andai kata dari kita, ya kita perbaiki sama-sama. Tapi kalau memang bawaan dari lahirnya dia seperti itu yang saya bilang. Namanya kita menikah adalah menyatukan dua komitmen dari kepala yang berbeda. Gunanya apa? Diskusi yang baik. Jadi apabila ada membentuk seorang istri yang egois, bagaimana caranya supaya istrinya tidak egois? Bukan kita menghilangkan istri yang egois. Keegoisan itu adalah sebuah karakter yang bisa kita lunturkan dengan sikap-sikap yang bijaksana. Jadi harus bagaimana, bukan caranya merubah istrinya menjadi tidak egois, tapi bagaimana kita merubah diri sehingga akhirnya istri menjadi tidak egois. Contoh, di saat dia marah-marah, "Papa, aku udah bilang ya, Mama nggak suka kalau kamu seperti ini, kamu begini, kamu begitu." Kalau kita balasnya dengan sebuah emosi, "Kamu ya udah kalau kamu nggak suka ya terserah kamu, ini kan aku." Ini akan jadi pertempuran. Tapi kalau di saat istrinya, "Papa, aku nggak suka yang begini-gini." Mama tenang dulu. Papa ini kan baru pulang. Papa habis cari nafkah buat kita. Bolehkah aku minum dulu? Kita duduk di bangku dengan tenang.
Apa yang mama keluhkan? Nggak mungkin dia akan menyulut tinggi kalau kita udah meredam. Jadi tidak selamanya api kita binasakan dengan api. Itu teorinya. Teorinya. Iya bener. Prakteknya, karena saya belum punya pengalaman berumah tangga, sejauh ini saya hanya bisa mencari teori. Gitu. Oh, dokter Rifai Adik belum. saya sudah menikah ya berkali-kali, tapi saya belum. Pertanyaan kedua, ini dari Apip_Pakucak. Apip_Pakucak. Dokter, gimana biar nggak jomblo? Solusinya, dok? Sama dong. Ini sama Dokter kayak aja Dinar. belum nikah ya? Dokter aja belum nikah. Tapi jomblo itu jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Nyalakanlah nasib dari dirimu yang kau buat dirimu sendiri. Jadi sebelum kita menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Karena kenapa? Kita itu sebenarnya harus berani untuk mengungkapkan. Ini wanita yang dia tuju. Kalau kita berani mengungkapkan Iya. untuk aku cinta sama kamu, maka kamu berhak untuk menjawab. Benar? Jawabannya bisa diterima, bisa Atau tidak? Tolak. tapi ada dua peluang di saat kita berani mengutarakan. Seenggaknya ada peluang yang pertama ya. Nah, kalau kita ya jomblo tapi tidak berani untuk mengungkapkan dan hanya mendiam diri sementara hati saya suka sama dia, maka cuma ada satu jawaban. Apa? Tidak. Bukan karena dia tidak mau, bisa jadi karena dia tidak tahu perasaan. Kenapa dokter sampai Seperti sekarang ini, adiknya dokter DM-in semua Iya. Instagram cewek. Kalau itu strategi jala ikan. Tapi saya setuju sama adiknya dokter. Dalam Kenapa? hal- Tebar jaring. Bukan, 3 bulan lalu sebelum sama Kalina, dia sudah punya bagaimana? tekad. Saya mau menikah 21 Februari 2021. Walaupun belum ada wanita. Belum ada. Jadi dari situ dia membuat suatu jadi tekad sama siapapun? dan dia mengirimkan sinyal ke dunia untuk supaya ada yang menyambut. Kebetulan yang nyambut suster Jadi kita yang tanggal cantik 21 ini. itu bukan khusus untuk saya ternyata ya. Memang udah menyiapkan, dia meniatkan untuk menikah dan mengakhiri petualangannya di Februari. Justru kamu sebagai pemenang yang mengisi di tanggal itu. Walaupun dia banyak pasti mengorbankan nama-nama wanita yang nangis saat mengumumkan pernikahan. Saya yakin. Jadi harus bangga. Saya nggak tahu antara bangga atau gimana Yang nangis gitu. kamu tahu. Siapa? Bukan hanya artis. Tapi Sun City. Banyak orang yang nangis. Pegawai, ya kan aku tahu. Ya, oke, jadi udah jelas ya tadi. Sudah ya. jelas. Jadi Semoga jomblo bisa itu menjawab. harus berani mengungkapkan, Berani jangan mengungkapkan, mendiam diri. memiliki tekad. Oke, pertanyaan ketiga dari Faisal Amri 2203. Faisal Amri 2203 dia bilang, "Pak Dokter Paiki mau tanya gimana caranya mau makan tapi uangnya pas-pasan." Itu salah klinik nih kayaknya. Salah klinik. Kamu pikir saya ini menteri sosial yang memberikan bantuan atau apa? Saya ini dokter cinta, masalah rumah tangga. Kalau kamu mau makan tapi nggak punya uang, ya kerja. Makanya biar bagaimana caranya punya uang. dokter aja kerja ya? Saya aja kerja profesional walaupun ini adik ipar saya. Nggak heran klinik kita selalu kebanjiran pasien karena banyak orang yang bermasalah ternyata. Ya minimal hari ini kita udah menjawab 3 pertanyaan Iya. dari Iya. ya penonton-penonton kita. Iya. Oke. Kembali ke pasien dok. Pasien, sebelum menutup semua pertemuan kita hari ini, pesan apa yang mau disampaikan khususnya untuk wanita-wanita yang belum merasakan petualangan, karena kamu udah merasakan petualangan. Petualangan apa maksudnya? Kan aku Ya. juga jomblo sama. Bukan, merasakan petualangan sebelumnya dengan ini, dengan itu, dengan itu. Sebaiknya kalau wanita nih, misalkan dari awal atau dia baru nyoba-nyoba. Langsung nikah gitu, ada Ya ikannya atau langsung apa, nikah. atau bagaimana, apa menurut kamu? Baik. Kalau menurut aku sih kepada wanita yang di luar sana ya sebaiknya Ya. kalau memang sudah ada cowok yang pas satu frekuensi sama dia, satu pemikiran sama dia, ya lebih baiknya sih langsung nikah aja gitu. Cuman kalau wanita-wanita yang suka berpetualang, menurut aku sih wajib banget berpetualang karena kan kita itu daripada nanti sesudah menikah penasaran, mendingan sekarang habisin kenakalannya dan nanti pas sudah waktunya menikah untuk selamanya gitu.
Oke. Jadi seperti itu ya, Gitu. memberikan Iya, pesan iya, yang iya, baik iya. ya. Itu Setiap kayak kali adiknya bapak deh kayak gitu. adik saya. Sama saya lagi, kenapa lagi dia? Iya kayak gitu kan dia nebar jaring, set, berpetualang. Oh iya, tapi dia udah Ya mudah-mudahan ya. Insaf. Ya, ya Insaf. benar lah. Dia udah terakhir. kamu. Insaf lah. Terakhir. Setiap kali apa keluhan kursi dari hari ini? Banyak saya melihat orang gagal menikah atau nggak menikah Iya, atau segala iya. macam karena skala prioritas juga sih. Betul. Tekatin dulu, buat itu jadi skala prioritas dalam hidup kita. Suster, boleh tanya pasien tingkat kepuasannya dia untuk datang ke sini bagaimana? Tingkat kepuasannya untuk konsultasi dengan Dokter Faiki dari skala 1 sampai 10. 99% lah. 99%. Karena kan biasanya nggak ada teman ngobrol all about cinta nih, all about love. Kalau di sini kan disediain kayak dari bapaknya dari edukasinya yang benar. Kalau adiknya dokter kan memang agak sana sini. Iya, betul, Dia ada betul. teman ngobrolnya tentang cinta, jadi kayak plong gitu. Daripada pendem sendiri. Kan biasanya kita tuh kayak kerja terus. Sometimes kita tuh butuh ngobrol tentang cinta, Oh, Ya, buat sepakat. mencurhat ya. mencurhat gitu. Sepakat. Oke. Terus nanti kalau misalkan untuk kedepannya kalau ada masalah lagi atau menemukan orang yang cocok, kira-kira bakal datang lagi ke. Enggak, pokoknya nanti kalau kesini lagi aku harus udah punya pasangan. Oh, Iya enggak? bertekad Harus ya. target, tekad. Tadi ya seperti dibilang Iya. ya. Iya, target, iya. target. Oke, semoga bisa memberi manfaat buat para jomblowati Iya, yang iya, di iya. sana yang ingin menikah. Siapa Salah tahu satunya- yang nonton di sini salah satunya jomblo. Ini salah satu jomblo. Dokter? Iya, dokter juga kan kata jomblo. Iya, tapi kan dokter nggak sembarangan. Oh, Dokter gitu. butuh proses. Dokter bukan kayak adik dokter. Mungkin sama dokter dia masih perjaka. Masih perjaka yang ini. Soalnya keperjakaannya numbuh tiap 3 bulan ya, Dok ya. Saya jaga ini untuk orang yang layak buat. Serius dokter masih Tidak berjaka? sembarangan. Masih berjaka? Nggak Sementara ini, sembarang tangan yang bisa. sementara ini jujur, Kenapa? saya pakai kedebong pisang. Jujur, tapi saya tidak mau melukai apabila nanti kenapa orang banyak ribut. Kenapa kalau misalkan segala sesuatunya wanita harus virgin untuk menikahi sebagai malam pertama yang disuguhkan. Kenapa saya juga tidak menyuguhkan keperjakaan saya buat calon istri saya. Pertanyaan saya, Baik. kenapa yang belum kejawab sampai sekarang, kenapa dulu bukan dokter yang DM saya sama adiknya? Ya mungkin besok dokter. Ya sabar. Belum terlambat ya, Dok ya. Iya. Masih ada 1 bulan lebih. Kan bisa hike to bed, naik ranjang. Jadi ya, suster setelah kenal sama kakak iparnya ini, calon kakak iparnya, sebenarnya lebih bagus kakak iparnya apa calon yang sekarang? Beda tipis. Oh, beda Oh, beda tipis. Kan prakteknya belum bener juga. Oh iya, baru berteori Ini dia. baru teori. Dalam kisah cinta saya tidak pernah menjalankan hubungan dengan siapapun kecuali dengan satu nama. Siapa? Siapa? Ibu kantin. Itu aja. Jadi saya nggak punya kisah kasih sekolah. Gitu loh. Cuma karena saya belajar gitu. Biar dapat utang gitu, biar bisa makannya gratis sama sekolah. Iya. Gitu. Cuma pesannya untuk semua bagi konklusi kita hari ini adalah ingat, apa yang mau kita pikirkan untuk kita tuju nggak selamanya akan berjalan dengan baik. Karena bisa kita bayangkan bahwa kalau pria itu ibarat seperti Bluetooth. Oh, kenapa Pria itu? itu seperti Bluetooth. Kenapa saya bilang? Pria seperti Bluetooth kalau dia akan memberikan kepada seseorang yang lebih dekat dengan dia. Bluetooth akan memberikan jaringan yang dekat. Tapi Iya. kalau dia udah jauh sedikit, dia pasti akan hilang. Sementara wanita itu bisa kita ibaratkan seperti wifi. Oh, Kenapa saya wifi. bilang wifi? Wanita, dia mampu membuka bagi siapapun yang mau masuk untuk menggunakannya. Tapi dia akan memberikan kepada sinyal yang paling terkuat dan layak terhadap diri. Dokter Faiki